It's time to chill. Dan lagi-lagi kali ini gue mau ngomongin soal Pokemon. Tapi kali ini agak beda sih. Soalnya ini agak personal. Tentang kenapa ya Pokemon tuh kok terasa lebih spesial gitu buat gua seenggaknya. Dibandingkan dengan IP-IP sejenis lainnya ya. IP-IP yang bawa konsep monster juga lah. Dan waktu itu tuh kalau nggak salah ada Digimon dan Monster Rancher. Tapi meskipun gue bilang ini personal, gue rasa dari kalian ada sih yang relate sama ini. Jadi coba ditonton aja ya. Oke, jadi dulu tuh saat Pokemon itu ya awal-awal masuk Indo lah, awal-awal baru populer di Indonesia. Waktu itu terkenal lewat animenya sih. Dan itu tahun berapa ya? 98, 99 kalau nggak salah. Tuh gue masih SD lah. Jujur aja buat gue saat itu tuh Pokemon itu nothing special. Ya sama aja kayak anime-anime lainnya. Ya buat sekedar diikutin aja, buat sekedar dinikmati. Sampai akhirnya ada satu momen dimana gue tuh apa ya kayak ke-hook gitulah sama Pokemon. Dan momen itu adalah momen dimana gue nonton episode ini. Iya, jadi ini tuh episode saat Charmeleonnya Ash berevolusi jadi Charizard. Itu tuh saat dia ngelawan Aerodactyl tuh. Dan saat itu gue langsung mikir, ini nih, ini Pokemon favorit gue. Apa ya, gue tuh melihatnya kayak badass banget gitu loh. Dia tuh berevolusi simply to prove a point, simply dia gak mau kalah aja. Dia gak suka direndahin dan bukan ya, dia saat itu tuh berevolusi bukan karena mau nyelamatin Ash trainernya. Kayak kalian yang nonton pasti tau lah. Ya meskipun endingnya konyol sih ya, akhir-akhirnya tuh ketiduran semua gara-gara Jigglypuff. Tapi gitu, setelah itu tuh gue jadi terus ngikutin Pokemon. Dan gue selalu nunggu momen Charizard dikeluarin dan itu tuh bikin gue excited banget. Ya namanya juga umur segitu ya. Waktu itu tuh gue suka banget sama karakter-karakter yang sifatnya badass kayak gitu. Ya kayak contohnya ada Sun Gokong, Sanosuke Sagara. Ya yang sifatnya sejenis lah yang rebel-rebel gitu. Nah, tapi gini, berangkat dari kesukaan gue sama satu Pokemon itu, akhirnya tuh gue mengenal franchise ini lebih dalam lagi. Hingga akhirnya gue berkesimpulan kalau Pokemon itu emang spesial. Iya lagi-lagi at least buat gue. Dan iya, gue mau coba jelasin alasannya. Sekali lagi buat kalian yang ngefans sama Pokemon, mungkin kalian juga ngerasain hal yang sama. Ini dia. Oke, kayak yang tadi gue bilang, berawal dari nonton animenya, terus ngefans sama salah satu Pokemon di situ, dan akhirnya gue juga beranjak nih ke produk-produk Pokemon yang lainnya nih. Salah satunya game. Iya, jadi saat itu tuh, iya gue main Pokemon itu pakai emulator di PC. Iya, saat itu masih Pokemon Red dan itu tuh masih hitam putih tuh. Klasik banget lah. Komputer gue juga waktu itu tuh monitornya monitor tabung dan Windowsnya Windows XP atau Windows 98, gue lupa sih. Dan saat itu juga belum ada internet dan apa ya, gue tuh dapat game itu dari mana ya, gue lupa. Apa gue copy pakai disket atau gue beli CD gamenya apa, lupa deh gue. Yang jelas waktu itu tuh gue mainin itu di PC gue. Dan saat main itu tuh apa ya, perasaan gue tuh pure joy mungkin. Rasanya tuh seneng banget gitu loh kalau berhasil nangkep Pokemon baru, berhasil ngalahin gym, terus Pokemon kita berevolusi. Itu tuh apa ya, rasanya seneng banget, excited. Ya dan tentunya saat itu gue belum bisa menganalisa tuh, kenapa gue bisa se-excited itu ya, apa yang bikin gue se-excited ini dengan Pokemon. Saat itu ya gue cuma nikmatin aja, bahkan kepikiran buat coba nganalisa aja enggak. Ya udah, gue seneng banget aja. Dan gue kalau main itu tuh lama banget deh, bisa grinding, nyari-nyari Pokemon atau ngulik-ngulik ini itunya. Bahkan setelah tamat, gue mainin dari awal pakai Pokemon yang beda lagi. Dan nggak berhenti di situ aja, gue pun juga masuk ke permainan kartunya, iya, Pokemon TCG. Dan karena itu gue tuh punya kartu-kartu Pokemon lama yang kalau dijual tuh sekarang harganya bisa mahal banget. Lalu masuk kartu yang ini nih, iya, kartu Charizard yang ini. Ya ini bukan yang first edition sih, tapi kalau PSA-nya tembus 10, ya lumayan dapat puluhan juta juga. Dan berbagai kartu-kartu lama juga yang kalau dijual tuh sekarang harganya udah tinggi-tinggi banget. Harusnya sih, tapi sayangnya ya ini gue cukup nyesel sih. Intinya gue tuh nggak ngejaga kartu-kartu gue ini dengan benar. Jadi ya kalau misalkan di rate, PSA-nya paling nggak lebih dari 7 lah. Cara nyimpen gue tuh jelek banget dan ya ini ada alasannya sih. Gini, ya intinya gue tuh ngefans sama Pokemon lah, gue menikmati Pokemon, nonton animenya, main gamenya, main kartunya. Nah itu beberapa tahun tuh gue gelutin. Sampai akhirnya gue berhenti mengkonsumsi Pokemon beberapa lama. Karena alasan yang
Nih, menurut kalian konyol nggak nih? Iya, jadi saat itu tuh ada isu kalau Pokemon itu memuja setan. Iya, iya isu yang itu dan gue percaya, bahkan gue takut sama isu itu. Apa aja tuh, Pokemon itu satanis lah, Pikachu itu anak buah Lucifer lah. Ya namanya gue masih bocah ya, apalagi keluarga dan lingkungan gue tuh terbilang cukup religius. Ditambah lagi ya saat itu gue belum bisa lah berpikir kritis atau mempertanyakan isu yang beredar ya. Gue ikut-ikut aja. Lucu sih. Dan iya jadi karena itu waktu itu segala serba-serbi Pokemon yang gue punya gue geletakin gitu aja di laci dan ya udah kartu-kartu gue ada beberapa yang lecek, ada beberapa yang ketek, hologramnya kegesek-gesek. Ya sayang banget lah. Akhirnya ya gitu, puluhan juta melayang. Tapi ya udahlah ya. Soalnya gue rasa meskipun kartu-kartu gue ini bisa tembus PSA 10 juga kayaknya nggak bakal gue jual sih. Karena ya buat gue gitu. Ini tuh bukan soal duit. Pokemon itu spesial. Dan sekarang karena gue udah bisa nganalisa nih soal kenapa Pokemon bisa terasa spesial banget buat gue mau coba jelasin versi gue. Nah, Pokemon nih. Padahal kalau kita ngomongin animenya aja nih ya, ceritanya tuh biasa banget loh. Ya kayak animasi-animasi yang sekedar buat diikutin aja, buat sekedar dinikmati aja. Gitu-gitu aja ceritanya sebenarnya. Apalagi kalau dibandingin sama animenya Digimon yang itu bagus banget ceritanya. Ceritanya tuh lebih dark, lebih deep. Tapi itu kalau cuma ngomongin animenya aja. Yang dimana anime itu kan cuma ya bagian kecil aja lah dari IP ini. Karena apa yang menurut gua paling brilian dan engaging dari Pokemon adalah ya konsepnya, keseluruhannya. Gini biar enak gue jelasin satu-satu deh. Yang pertama konsep dunianya. Jadi kayak yang kita tahu konsep dunia Pokemon itu kan kurang lebih mirip lah kayak dunia kita. Di situ ada restorannya, ada kafenya, ada kantor, ada sekolah, terus ada kota-kota gede, ada pedesaan juga. Ya kayak kehidupan sehari-hari kita aja udah. Bedanya ada Pokemon aja di situ. Ada makhluk ajaib yang jadi bagian dari keseharian penduduknya. Ya ibarat kayak hewan peliharaan aja. Cuma lebih kompleks, lebih bervariasi dan lebih multifungsi. Pokemon itu bisa jadi teman polisi, jadi suster rumah sakit, bisa bantu pembangunan, bisa buat pemadam kebakaran, pembangkit listrik, transportasi, macem-macem lah. Dan termasuk salah satunya ya buat diadu juga. Dan diadu ini juga tujuannya macam-macam. Ada yang sekedar buat menjaga diri, ada yang emang mau sabung ayam sama trainer lain, atau mengejar cita-citanya jadi Pokemon Master. Macam-macam juga lah. Nah, konsep dunia Pokemon yang kayak gini, itu tuh bikin Pokemon terasa lebih relatable. Apa ya? Kita kayak ngerasa lebih deket gitu sama Pokemon. Dan buat jadi bahan imajinasi atau berhayal tuh, itu juga seru banget. Kayak kita bayangin kehidupan sehari-hari kita kayak biasa, cuma ada Pokemonnya. Itu nggak susah kan? Dan seru. Bahkan sampai sekarang aja tuh, gue tuh masih sering ngayal gitu kayak, enak kali ya kalau jalan-jalan kemana atau pulang kantor naik Charizard, terbang gitu, terus ngeliat tukang gorengan, turun mendarat, beli gorengan, kasih makan ke Charizard. Itu kan apa ya, seru gitu. Atau misalkan kita mau healing nih, mau jalan-jalan ke Pulau Seribu misal, itu tuh naik Gyarados ke sana. Kan enak banget ya, dan gue yakin bukan gue doang kok yang suka ngayal kayak gitu. Soalnya gue juga pernah buka topik ini di Threads. Dan ada juga bapak-bapak anak 3 yang masih suka berandai-andai kayak gini. Ya karena itu, ngebayanginnya itu seru. Kalian juga gitu gak? Dan selain itu kita tuh juga gampang gitu buat nyocokin Pokemon sama hal-hal yang ada di dunia kita. Kayak misal pesulap deh. Pasti kita kebayang deh, oh dia tuh Pokemonnya Kadabra, Alakazam, ya tipe-tipe Psychic gitu lah. Terus Dukun, oh pasti Pokemonnya Ghost type nih, Haunter, Gengar. Sama misal Bodybuilder, oh Pokemonnya pasti Machamp nih. Itu semua tuh gampang banget kebayang di kepala kita. Dibandingin sama Digimon atau Monster Rancher yang itu kayak dunia lain aja. Kalau mau dibayangin ya jatuh-jatuhnya bayangin soal isekai gak sih? Bukan kayak Pokemon yang bisa diaplikasikan ke hidup sehari-hari gini. Nah terus ngomongin monster design. Ini juga poin plus dari Pokemon banget sih. Desain monster Pokemon itu lebih mudah diinget dan dikenali. Lebih ikonik lah. Iya gue tahu. Beberapa pasti ngomong kalau desain monster Digimon itu lebih kompleks dan lebih keren. Tapi sebenarnya justru itu yang bikin dia lebih sulit dikenali dan gak ikonik.
malah cenderung kelihatan gak kreatif. Weh. Kurang kreatif dari mana nih? Desain-desain Digimon tuh lebih epic loh. Iya. Itu yang gue bilang. Gini ya, Digimon itu saat membuat desain monster yang levelnya champion ke atas, gue ngelihatnya tuh approach yang dia ambil tuh sekedar yang penting keren, yang penting heboh. Udah, evolusi nggak nyambung nggak apa-apa, bentuknya maksa juga nggak apa-apa. Pokoknya yang penting epic deh. Iya mungkin jadinya epic sih, tapi ya nggak terasa unik gitu. Malah cenderung pasaran. Tapi jangan salah sangka ya, gue juga suka kok Digimon. Gue juga nonton animenya, terus game PS1-nya tuh yang Digimon 1, 2, 3. Itu tuh gue mainin semua dan gue juga suka. Tapi ya emang ini yang gue rasain dan gue lihat. Approach Digimon buat desain monster tuh emang begitu. Beda sama approach Pokemon dalam desain monsternya. Jadi gini, approach-nya Pokemon itu gue bisa bilang lebih menarik dan lebih kreatif. Maksudnya gimana? Gini, jadi desain Pokemon itu bisa dibilang hampir selalu punya akar yang jelas. Entah itu dari hewan nyata, dari tumbuhan, dari mitologi, dari legenda, bahkan makanan sampai objek sehari-hari juga. Dan mereka ngolah itu semua dengan cara yang simple, unik. Ambil contoh deh yang paling populer, Pikachu deh. Basically itu kan dia cuma tikus kuning kecil yang bisa ngeluarin listrik. Simple kan? Terus Machamp, bodybuilder, orang berotot. Cuma ya ditambahin 2 tangan lagi biar kelihatan lebih kuat. Habis itu Alakazam, megang sendok. Itu tuh apa ya, kayak stereotip sulap yang bengkokin sendok pakai kekuatan pikiran gitu loh. Bahkan ada Vanillite yang bentuknya es krim vanilla terus dikasih mata. Atau Poltergeist yang bentuknya cangkir minum teh. Iya, jadi approach ini tuh bikin Pokemon terasa lebih deket dan relatable gitu sama kita. Habis itu soal evolusi. Nah ini banyak meme-nya kan. Evolusi Pokemon tuh gak maksa. Selalu ada benang merah antara pre-evolusi dengan hasil evolusinya. Ya kayak kadal jadi naga, anjing jadi anjing gede, terus ulet jadi kupu-kupu. Bahkan yang kelihatannya gak masuk akal aja, Magikarp jadi Gyarados tuh. Itu tuh adalah latar belakang cerita mitologinya loh. Cerita mitologi yang ikan koi berubah jadi naga itu. Jadi udah nangkep kan, evolusi Pokemon itu gak random, terkonsep, gak maksa yang biar asal keren aja gitu, enggak. Selalu ada dasarnya. Jadi dia tuh kayak memberi ruang untuk orang-orang berekspektasi, terus ekspektasi itu dipenuhi. Jadi kayak orang lihat Pokemon ini, oh kayaknya keren nih, ntar kayak berubahnya bentuknya jadi kayak gini nih. Nah iya, meskipun akhirnya beda juga, ya paling gak beda-beda jauh lah. Masih make sense lah, masih ada benang merahnya. Sedangkan Digimon kan tahu sendiri, hamster kecil bersayap aja evolusinya bisa jadi malaikat. Oke, tapi yang dievolusi jadi Pegasmon di Digimon movie yang baru tuh itu cukup nyambung sih ya. Tapi kalian ngerti maksud gue lah di sini. Dan karena itu juga apa ya, target pasar Pokemon itu bisa lebih luas. Ada yang cute, ada yang badass, ada yang absurd, tapi semuanya tetap nyambung ke dunianya. Jadinya kan tiap orang punya Pokemon favorit masing-masing tuh. Tergantung kepribadian, selera atau imajinasi mereka. Ada yang sukanya yang lucu-lucu kayak Pikachu, ada yang sukanya yang elegan kayak Gardevoir, ada yang kayak gua sukanya keren-keren kayak Charizard, atau yang ganas kayak Gyarados. Jadinya ya nggak gitu-gitu doang. Nah, jeniusnya di situ sih. Jadi vibes dari monsternya tuh lebih bervariasi, bukan cuma keren-kerenan doang. Nah, itu yang gue maksud dengan approach desain Pokemon itu lebih kreatif. Oke, dari alasan-alasan sebelumnya, ini salah satu poin yang menurut gue paling berpengaruh sih. Pokemon itu ngasih ruang buat eksplorasi, personalisasi, kostumisasi di saat yang bersamaan. Maksudnya gimana tuh? Nah gini. Dengan banyaknya jumlah Pokemon yang ada, dan kebebasan buat kita untuk menentukan 6 Pokemon yang mau kita bawa buat jadi tim kita, tentunya apa ya? Ini tuh bikin setiap journey atau imajinasi tiap orang soal Pokemon itu bisa beda-beda dan unik-unik banget. Semua fans Pokemon deh, meskipun kita semua mainin game yang sama, atau cuma sekedar mengimajinasikan diri jadi trainer di dunia Pokemon, kita tuh tetap bisa ngerasa unik. Karena ya variasi Pokemon yang dibawa tuh bisa beda-beda banget. Ada yang fokus bawa Pokemon yang imut-imut doang, atau ada yang maunya bawa yang keren-keren doang, yang serem-serem doang, atau bahkan kombinasi semuanya. Itu tuh beda-beda. Bahkan sekedar dibayangin aja tuh seru. Kita kayak
bisa ngebayangin gitu, oh gue kalau terbang bawanya Pokemon ini, gue buat berenang bawanya Pokemon ini. Oh iya, gue bawa Pokemon ini juga buat kebutuhan ini itu. Jadi apa ya, bisa variasi banget gitu. Possibility-nya tuh banyak banget. Bahkan kalau kita cuma ngomongin generasi satunya aja nih, ada 151 Pokemon. Oke, kurangin Pokemon legendanya deh. Itu aja tuh ada 146 Pokemon yang bisa dikombinasiin buat jadi tim kita. Iya, jadi ruang buat eksplorasinya tuh banyak banget. Apalagi sekarang yang notabene jumlah Pokemon udah tembus 1000 Pokemon tuh. Ya makin banyak lagi kombinasi yang bisa dibuat. Jadi apa ya, kayak ada ngerasa this is my team gitu. Kayak jadi personal banget buat kita. Dan ini yang bikin Pokemon itu terasa lebih spesial. Dia tuh jadi kayak playground of imagination gitu. Kita tuh bisa ngayal macam-macam di sini. Mau bikin tim Pokemon favorit kita, mau kita ngebayangin ada Pokemon di dunia kita, atau bahkan sekedar mikirin teori-teori gila di dalam dunia Pokemon aja, itu juga seru banget. Masih ada ruang banget. Ya kira-kira itulah alasan-alasannya yang bikin Pokemon itu terasa lebih spesial. Tapi balik lagi ya, ini tuh emang subjektif gua aja. Soalnya kalau kita ngomongin secara objektif sih ya nggak bisa dibantah ya. Pokemon itu emang lebih spesial. Bisa dilihat kalau sekarang tuh Pokemon itu jadi IP karakter terbesar di dunia. Gak usah ngomongin yang sesama monster deh, Monster Rancher atau Digimon, gak usah. Bahkan Pokemon itu udah di atas Sanrio, Marvel, atau bahkan Disney. Dan iya kalau ngomonginnya itu sih ya banyak faktor lain sih ya. Ada faktor komunitas, ada faktor strategi bisnis, strategi marketing. Tapi gue rasa tetep sih, alasan-alasan yang gue sebut tadi tuh pasti cukup berperan sih untuk bikin Pokemon jadi segede sekarang. Oke, perlu gue bilang lagi nih ya. Dari tadi gue bandingin Pokemon sama Digimon, sama Monster Ranchers, apa gue haters? Nope, enggak, gue bukan haters. Gue tuh juga suka Digimon kayak yang gue bilang tadi. Soal animenya tuh cerita Digimon itu jelas lebih deep dan lebih kompleks dibanding cerita Pokemon. Game-game Digimon juga gue enjoy kok mainnya. Dan ngomong-ngomong soal game nih ya, Monster Rancher tuh gamenya genius banget loh. Itu tuh brilian dan inovatif banget loh. Masukin CD ini itu buat dapetin beraneka ragam monster, itu tuh seru banget buat gua. Jadi gue tuh suka semua itu dan gue bukan haters, tapi ya gue tuh apa adanya aja. Gue emang lebih suka Pokemon, bagi gue emang Pokemon tuh lebih spesial buat gua, dan gue juga udah jabarin alasannya kenapa kan. Tapi ya balik lagi ke masing-masing aja sih ya. Kalian juga ya jelas punya alasan buat setuju atau nggak setuju dengan apa yang gua omongin tadi. Yang itu nggak apa-apa banget, malah gue pengen denger pendapat kalian soal ini. Jadi gimana? Kalian setuju atau enggak? Atau kalian punya pendapat lain? Coba tulis di kolom komentar ya. Dan kalau kalian suka dengan video ini, suka dengan apa yang gue omongin, boleh bantu gue dengan like video ini dan subscribe channel ini. Sekalian mau promo nih gue. Gue tuh baru nerbitin ebook kumpulan cerpen multitafsir yang judulnya tuh Relax I Got This. Isinya tuh ada cerita-cerita yang absurd dan reflektif gitu. Jadi buat kalian yang suka mikir atau suka ngayau, gue rasa ebook buatan gue ini cocok banget buat kalian. Jadi kalau kalian tertarik atau sekedar mau dukung gue aja, boleh cek ebook gue ini ya. Nanti linknya gue tulis di bawah deh. Dan tenang aja, ini buku tulisan gue sendiri, jadi bukan tulisan AI. Oke, thank you banget buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Sekian dari gue dan sampai ketemu di Chillin Time gue berikutnya.